Perkenalkan, nama saya Gina Meliani dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sabun cuci piring pada wangi. Yang selanjutnya yaitu daftar isi. Di daftar isi terdapat bagian bab 1 pendahuluan, pengertian, dan kegunaan sabun cuci piring. Yang kedua yaitu penjelasan dari setiap komposisinya dan kegunaannya. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran agar bisa menjual dengan jumlah maksimal dan berkesinambungan. Di bab 2, evaluasi pemasaran, yang berisi jumlah produk yang terjual tahap 1 dan tahap 2. Yang kedua yaitu jumlah modal. Yang ketiga jumlah margin atau keuntungan. Yang keempat yaitu strategi pemasaran yang dipakai. Yang kelima, dokumentasi pemasaran. Yang keenam, kesan praktek pemasaran produk sabun cuci piring. Bab ketiga, penutup, kesimpulan, dan saran. Yang selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan, pengertian dan kegunaan sabun cuci piring. Sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi. Terdiri dari 2 komponen utama, yaitu asam lemak dengan rantai karbon C16 dan sodium atau potasium. Sabun merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara kalium atau natrium dengan asam lemak dan minyak nabati atau lemak hewani. Pencuci piring merupakan cairan kental bening berwarna yang berfungsi untuk membersihkan peralatan makan seperti gelas, piring, sendok atau garpu, dan peralatan dapur pada umumnya. Apa manfaat sabun cuci piring setelah digunakan sebagai pencuci piring berikut ini? Yang pertama, atasi noda minyak di pakaian. Yang kedua, membersihkan lantai kamar mandi. Membersihkan permukaan furnitur dan kaca. Yang selanjutnya, mengatasi noda oli. Yang terakhir, buat perhiasan bersinar dan menghapus noda di karpet. Selanjutnya bagian B yaitu penjelasan dari setiap komposisinya dan kegunaannya. Produk dengan merek pada wangi yang diproduksi di lab FKK SMKN 1 Garut dengan komposisi yang pertama yaitu teks atau teks sapon. Sapon adalah bahan kimia yang mempunyai fungsi, salah satunya mengangkat lemak dan kotoran atau zat yang memiliki sifat surfaktan. Teks sapon sudah sangat dikenal dalam industri pembuatan bahan untuk membersihkan seperti cairan pencuci piring, cairan pencuci tangan, sampo, dan lain sebagainya. Teks sapon disebut juga sodium lauryl sulfat atau dalam rumus kimianya yaitu C12 H25SO4 dan Na. Yang kedua yaitu sodium sulfat adalah senyawa yang berbentuk padatan putih atau berfungsi untuk mempercepat pengangkatan kotoran dan juga sebagai pengental sodium sulfat, tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Yang ketiga yaitu NaCl atau natrium klorida, biasa dikenal sebagai garam dapur, merupakan senyawa ionik dengan rumus NaCl, berfungsi sebagai pengental sabun yang masih berupa air. Bahan yang keempat yaitu pewarna. Pewarna yang umum dipakai pada produk cairan pencuci piring adalah hijau dan kuning. Bahan ini berfungsi untuk memberikan warna kepada sabun. Ini ditunjukkan agar memberikan efek yang menarik bagi konsumen untuk mencoba sabun ataupun membeli sabun dengan warna yang menarik. Yang kelima yaitu pewangi. Pewangi yang lazim digunakan adalah jeruk. Mengapa hanya aroma jeruk yang paling banyak disukai konsumen? Hal ini disebabkan oleh fungsi aroma jeruk yang dapat mengangkat bau
sisa makanan yang melekat pada piring secara dominan. Bahan yang keenam, yang terakhir, yaitu air. Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air berfungsi sebagai zat pelarut. Ketiga yaitu strategi pemasarannya agar bisa menjual dengan jumlah maksimal dan berkesinambungan. Strategi pemasaran yang akan dilakukan, yang pertama yaitu jemput bola. Jemput bola dimaksudkan untuk mempromosikan produk langsung ke konsumen supaya konsumen lebih mengenal produk kita. Misalkan dengan menawarkan ke rumah-rumah atau tempat makan yang kelihatan ramai, tidak usah takut ditolak, namanya usaha. Terus yang kedua, membuat pemasaran efektif dan jangkauan pemasaran luas. Dengan internet membantu pemasaran lebih banyak pelanggan bisa dicapai serta membuat penjualan semakin lebih efektif, tetapi tetap penjualan langsung ke konsumen tetap jalan. Terus yang selanjutnya bab 2, evaluasi pemasaran. Jumlah produk yang terjual tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 produk yang terjual yaitu 5 botol. Tahap 2 produk yang terjual yaitu 10 botol. Terus jumlah modal. Tidak ada modal yang dikeluarkan untuk produk Sacupir karena produk diambil terlebih dahulu, setelah produk terjual baru dibayar. Terus yang selanjutnya yaitu jumlah margin atau keuntungan. Harga satu botol dari produk Sacupir yaitu 7.000. Harga jual satu botol yaitu 10.000. Jadi keuntungan tahap 1 yang terjual yaitu 5 botol dikali 3.000 jadi 15.000. Keuntungan tahap 2 yaitu yang terjual 10 botol dikali 3.000 jadi 30.000. Jadi jumlah margin atau keuntungan tahap 1 dan tahap 2 yaitu 45.000. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang dipakai. Jadi strategi pemasaran yang dipakai yaitu jemput bola, terus membantu pemasaran efektif dan jangkauan pemasaran luas. Yang ketiga di sosial media atau WhatsApp. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi pemasaran. Nah, ini dokumentasi pemasaran. Kesan praktek pemasaran produk Sacupir. Kesan praktek pemasaran produk Sacupir ini menurut saya sangat menyenangkan, terutama untuk saya, agar bisa mempunyai penghasilan sendiri dan mempunyai pengetahuan berwirausaha serta bisa menambah wawasan. Selain itu, praktek pemasaran ini membuat saya meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk bersosialisasi serta membuat saya berpikir bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari makalah ini, berdasarkan makalah di atas yang tadi, dapat disimpulkan bahwa makalah pembuatan sabun cuci piring pada wangi, yaitu bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi, terdiri dari dua komponen utama yaitu asam lemak dengan rantai karbon C16 dan sodium atau potasium. Sabun cuci piring merupakan pembersih yang dibuat sebagai reaksi kimia antara kalium atau natrium dengan asam lemak dan minyak nabati atau lemak hewani. Pembuatan sabun cuci piring cair yang tidak hanya membersihkan sisa kotoran pada peralatan makan, namun juga dapat berfungsi sebagai antibakteri. Strategi pemasaran agar bisa menjual
dengan jumlah maksimal dan berkesinambungan, yaitu untuk mempromosikan produknya langsung ke konsumen supaya konsumen lebih mengenal produk dan pemasaran dengan internet, membantu pemasaran lebih banyak pelanggan bisa dicapai serta membuat penjualan semakin lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu saran. Jadi terkait dengan hal tersebut, saya menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, gunakan sabun cuci piring yang terbuat dari bahan yang aman. Yang kedua, lakukan promosi lebih luas supaya produk tersebut banyak dikenal orang. Yang ketiga yaitu menumbuhkan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya mencuci piring yang terbuat dari bahan yang aman. Yang terakhir yaitu yang keempat, gunakan komunikasi yang baik terhadap masyarakat supaya meyakinkan untuk membeli produk dan mempercayai bahwa produk tersebut juga setara dengan brand lain. Yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi makalah sabun cuci piring pada wangi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.